Anies Baswedan mungkin perlu simak ini oleh Sulung Nov. Seringkali dalam momen kampanye, para kandidat makan di warteg atau belusukan ke pasar. Ternyata jika digali lebih dalam, ada rahasia tersembunyi. Itu yang bakal diulas dalam tayangan atau tulisan berikut ini. Gus Baha pernah menuturkan ihwal mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditonjolkan sisi kemanusiaannya seperti makan, minum, dan ke pasar, layaknya manusia biasa. Hal itu untuk menghindari penyucian individu hingga menyematkan gelar Tuhan seperti kepada Nabi Isa alaihissalam. Surat Al-Furqan 20. Dan mengapa setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya? Tentu tujuannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar dia memberi penjelasan kepada mereka. Quran surat Ibrahim ayat 4. Pertanyaannya, mengapa pemimpin perlu memiliki ilmu dasar kepemimpinan tersebut? Salah satu tujuannya agar setiap pemimpin tidak berjarak dengan yang dipimpin. Kita mengenalnya dengan istilah egaliter. Egaliter sering diartikan sederhana atau kesederhanaan. Dalam marketing politik, jargon sederhana itu berhasil menyihir sebagian besar rakyat Indonesia ketika menghadirkan sosok Jokowi. Apalagi disempurnakan dengan tagline Jokowi adalah kita. Pada Pilpres 2014, Prabowo menyajikan seruan retoris, yakni kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Slogan itu dibalas telak oleh tim Jokowi JK. Kata kita, itu siapa lagi kalau bukan Jokowi? Karena Jokowi adalah kita. Dan yang lebih menakjubkan, makna kita artinya kau dan aku sama, sementara kami lebih sering dianggap kau dan aku beda. Maka, kita diasosiasikan membangun jembatan, sementara makna kami dinilai membangun tembok. Presiden Soeharto dan Presiden SBY masa itu paham betul psikologi rakyat Indonesia. Keduanya menata citra sebagai anak petani, bukan anak borjuis. Menghidupkan perasaan senasib sepenanggungan itu, senafas dengan falsafah Jawa, mangan orang mangan kumpul. Sedianya, Anies Baswedan paham betul filosofi tersebut. Berhubung dirinya pernah menjadi jubir Jokowi JK. Memang, Anies pun tampak berusaha ketika Pilpres 2024 untuk merajut relasi dengan semua kelas masyarakat, walau hal itu masih belum cukup kuat. Entah mengapa, pasca Pilpres 2024, Anies agaknya kembali ke habitat awal. Ibarat ikan di air, beliau terlihat jauh lebih nyaman di lingkaran yang terdidik. Senyumnya tampak merekah dan wajahnya tampak sumringah. Lahir dari keluarga yang berkecukupan, Anies tampak harmoni dengan 10% rakyat Indonesia yang beruntung bisa mengenyam pendidikan sarjana, master, hingga doktoral. Kalau pola itu terus dibiasakan, langkah saya sebagai relawan Anies Baswedan mungkin akan berhenti perlahan. Sambil menatap sosoknya yang semakin menjauh, seraya bergumam, apakah Anies adalah kita? Lantas apakah Anies salah? Tidak juga, itu soal pilihan. Tapi siapapun pasti paham, demokrasi itu basisnya satu orang satu suara. Siapa saja yang bisa mengkonversi isi hati, rasa, dan pikiran rakyat menjadi suara, maka dialah pemimpin mereka. Bandung, 31 Oktober 2025.